mempersiapkan. Sekarang, marilah kita memulai puja bakti siang hari ini dengan membacakan nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai bersama-sama. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi swakato bagawata damo damang namasami Patipano bhagavato sawaka sangho sanggang namami Handabayang budasa bhagavato pubabagana makarang karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saca Handamayang sarana gamana patang banamase Budang sarenang gacami Damang sarenang gacami Sanggang sarenang gacami Dutiyampi budang sarenang gacami Dutiyampi damang sarenang gacami Dutiyampi sanggang sarenang gacami Tatyampi budang sarenang gacami Tatyampi damang sarenang gacami Tatyampi sanggang sarenang gacami Handabayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambudo vicacarana sampano sugato lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanaliko pacetang weditabo winyuhiti Handamayang sangha nusatinayang karomase Supatipano bhagavato sawaka sangho Ujupatipano bhagavato sawaka sangho
Naya patipano bhagavato sawaka sangho. Saminci patipano bhagavato sawaka sangho. Yadidam catari purisa yugani atta purisa bugala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dakineo anjari karaneo anutarang punya ketang lokasati. Demikianlah kita pembacaan puja bakti. Sekarang mari kita tenangkan batin kita sejenak dengan bermeditasi. Marilah kita mulai meditasi sejenak ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Sekarang tiba saatnya di mana kita akan mendengarkan sesi Dhamma dari Bapak Ponijan Liao. Kepada Bapak Ponijan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Eva. Selamat siang teman-teman. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama yang kita hormati bersama, Pembimas Buddha DKI Jakarta, ya Romo Suwanto, dan ada Ibu Esther dari Walubi. Thank you sudah di sini juga. Ada Sulan, Romo Sulan, teman saya, teman lama, dan Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya hormati. Baik saudara sekalian, hari ini tema yang saya berikan sebetulnya adalah jembatan kemanusiaan. Saya mau bercerita sedikit dulu sebelum berbagi layar ya. Saya mungkin diberikan co-host ya, agar bisa berbagi layar nanti. Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, masih ingat sangat baik ya di pikiran saya, mungkin di pikiran kita semua bahwa apa? Ketika Jepang adalah salah satu negara yang paling banyak dan paling sering terjadi gempa. Betul ya? Nah, begitu Jepang itu gempa, maka semua bantuan datang. Yang pertama kali datang adalah bantuan dari Tiongkok. Kita tahu Jepang dan Tiongkok adalah dua musuh bebuyutan yang luar biasa. Ya, orang Jepang mengadopsi tulisan dari Tiongkok, tapi orang Jepang bisa mengadopsi tulisan Tiongkok dan mereka bisa membaca tulisan-tulisan Tionghoa yang dari Tiongkok itu, tetapi orang Tiongkok tidak bisa baca tulisan Jepang. Nah, meskipun demikian bebuyutnya permusuhan antar mereka, tetapi ketika terjadi gempa bumi di Jepang yang berkali-kali ya, kita tahu ya, di Kobe, di mana-mana itu, ternyata yang datang pertama kali bantuan itu dari mana? Dari Tiongkok. Artinya apa? Mereka sudah melupakan hal-hal sekat-sekat primordialistik, politik, dan lain-lain. Artinya di sini yang dikedepankan adalah jembatan kemanusiaan. Betul ya? Nah, kita lihat lagi di Aceh. Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, Aceh mengalami gempa bumi pada tahun 2004. Betul ya? Di bulan Desember ya 2004 terjadi tsunami. Rata luluh lantak itu Aceh. Saya sudah melihat tempatnya juga di sana. Dan Anda tahu
dengan melupakan segala macam hinaan, cercaan apapun itu terhadap komunitas di luar orang-orang Aceh pada umumnya, bantuan pun datang. Dan dalam tempo 1,5 tahun, di luar dugaan orang yang bisa membangun Aceh kembali, dan saya langsung lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika saya ke Aceh, itu terbangun begitu rapi. Dan Ibu Bapak, tahukah Anda yang berdonasi di situ? Silakan nanti cek di Google. Di temboknya terpampang yang berdonasi adalah Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan seterusnya. Yang tidak ada kaitannya dengan orang-orang Aceh, yang tidak ada kaitannya dengan agama orang Aceh, tidak pula terkait dengan budaya Aceh, dan seterusnya. Artinya apa? Di sini yang dibangun adalah jembatan kemanusiaan. Betul ya? Nah, karena itu saudaraku, kita di sini dianjurkan untuk membangun jembatan. Jangan tembok. Kalau kita bangun tembok, kita menutup diri. Betul ya? Kita menutup diri. Kita nggak mau orang lain masuk, kita tidak mau keluar kepada orang lain, komunitas lain. Nah, yang diharapkan kita umat Buddha adalah ya kita bangun jembatan supaya kita bisa menjembatani mereka yang tidak terjembatani oleh siapapun. Mari kita jembatani dengan meruntuhkan sekat-sekat primordialistik, ya apakah bersifat politik, apakah agama, apakah suku, bahasa, dan lain-lain. Kita bersatu di sini. Saya yang Tionghoa, Pembimas yang Jawa, ya kan, Mas Sulan yang Jawa, Ibu Esther yang Tionghoa, dan seterusnya. Mungkin ada yang Bali di sini, saya belum lihat namanya Bali ya. Mungkin kalau ada disampaikan ke saya sih, teman-teman Bali, ya kan, dan seterusnya. Artinya kita ini Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa. Mari kita bangun jembatan kemanusiaan, jangan jembatan yang untuk kita sendiri. Maka tadi Anda lihat Pak Pembimas sudah menyampaikan, ya kan, pidato singkat tadi juga soal jembatan ini secara tidak langsung. Ibu Esther tadi menyampaikan. Nah, saya Pak Pembimas membawa anak dan istri saya vaksinasi di PRJ. Saya mengikuti antrean untuk vaksinasi pertama. Karena saya mau mengikuti prosedur, ya kan, ternyata ketemu beberapa ada Romo siapa itu, Romo Sekjen itu siapa namanya, Romo Asun. Romo Asun ketemu saya, Romo Asun bilang, loh kok saya tidak lihat dari tadi. Ya itu ketika saya sudah mau selesai. Artinya saya mau bilang Walubi sudah melakukan jembatan kemanusiaan yang luar biasa. Betul ya? Yang datang itu Bu Esther, saya lihat itu. Ada yang beragama Islam pastinya terlihat dari tampilan busananya, ada yang Hindu terlihat dari tampilan busananya, ada yang Buddha, Katolik, Kristen, dan bahkan mungkin yang tidak menganut agama alias kepercayaan itu. Nah, artinya apa? Artinya seluruh komunitas itu bersatu membantu pengurus Walubi ini benar-benar telah membangun sebuah jembatan kemanusiaan. Hal ini seturut dengan apa yang Buddha ajarkan. Nah, saya mau berbagi layar. Itu sebagai pembuka supaya kita paham bahwa mari utamanya kepada tenaga kesehatan ya, para nakes di sini saya lihat ada nakes juga ya. Ada nakes di sini ya Bu Esther ya. Saya lihat di layar ada nakes. Nah, mudah-mudahan bisa kita menambah energi kita setelah mengikuti acara ini. Ada 2 hal saja dalam durasi yang tidak panjang ini yang saya mau bagi kepada Anda. Jika Anda rasa ini baik, Anda boleh tangkap layar, capture, nanti share di media sosial. Ini juga salah satu upaya kita mencerminkan, menunjukkan bahwa kita juga berpartisipasi buat masyarakat Indonesia. Tidak hanya menyekatkan diri kita pada komunitas Buddha sendiri. Kita akan melihat nanti kondisi saat ini seperti apa. Mengapa kita perlu jembatan kemanusiaan. Kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada bangsa dan negara ini sebagai bagian daripada bangsa dan negara. Ya kan? Kita lihat kondisi saat ini saudara dengan cepat. Corona adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Nah, Anda lihat nih, orang bertanya pada saya berkali-kali, apakah COVID-19 itu serius? Begitu serius? Nah, saudara dengarkan jawabannya. Kalau kasino, gereja, dalam konteks kita wihara, keduanya sudah tutup. Ya, ketika surga dan neraka sudah setuju pada hal yang sama, berarti corona ini sangat serius. Saudara, biasanya kalau hal-hal positif ya, misalnya katakanlah Anda mau ini pengantin baru Mas Riyadi mau ke wihara, ada bisikan, jangan ke wihara, nonton aja yuk.
nonton aja yuk. Godaan surga dan neraka itu mereka tidak pernah sepakat. Betul ya saudara ya? Tidak pernah sepakat. Melakukan kebajikan ada godaan tidak baik. Melakukan ketidakbaikan ada bisikan rohani, bisikan batiniah yang mengatakan jangan lakukan itu. Nanti kamu menderita, kamu akan menerima karma buruk dan sebagainya. Selalu bertentangan antara baik dan buruk ini. Antara surga dan neraka. Tetapi dalam konteks corona, konteks COVID-19 mereka sepakat saudara. Tadi Pak Pembimas mengatakan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 22 tahun 2021, rumah ibadah ya dilarang buka, dilarang melakukan ibadah secara kolektif. Ini adalah aturan. Ini adalah sebuah perintah yang harus kita patuhi sebagai warga negara. Tidak bisa kita tidak. Nah, artinya apa? Rumah ibadah tutup. Diskotek pun tutup. Ya kan, semua tutup kecuali apotek ya. Apotek harus buka kan gitu ya. Diskotek Romo Sulan harus tutup ya kan ya. Artinya apa? Surga dan neraka, bukan berarti Romo Sulan ke sana ya, bukan ya. Ini contoh saja ya kan. Artinya surga dan neraka sepakat pada satu hal. Anda bisa bayangkan betapa seriusnya corona ini, betapa seriusnya COVID ini. Apapun kata orang tentang itu, ya Anda dengarkan saja ahlinya. Jangan mendengarkan orang pantai tentang pasang surut, tentang betapa dinginnya gunung. Jangan tanya orang gunung bagaimana pasang surut lautan. Mereka tidak pernah akan paham soal itu. Ya, tanyakan kepada ahlinya. Bertanya kepada soal aturan pemerintah, tanyakan kepada pembimas. Ya kan, bertanya soal suta-suta, tanyakan kepada para biku. Demikian seterusnya. Bertanya kapan vaksinasi akan dibuka, tanyalah kepada Ibu Esther, kan gitu. Nah, jadi artinya jangan pernah bertanya kepada orang yang salah, nanti Anda akan mendapatkan informasi sesat dan kalau Anda teruskan akan menjadi menyesatkan, Saudara. Kita lihat situasi hari ini 5 Agustus ya. Kemarin 5 Agustus, sekarang kan 6 ya. Nah, Anda lihat di sini, ya kan? Yang terkonfirmasi 3 juta sekian, luar biasa ya. Yang sembuh 2.900.000, sudah semakin mengecil, ya kan di sini. Vaksinasi ini Ibu Esther ya. Vaksinasi pertama 48 juta. Ya, vaksinasi kedua baru setengahnya. Kemudian yang ditargetkan pemerintah 208 juta. Artinya masih banyak sekali yang kita harus lakukan ya. Walubi, ya Pemda, DKI dalam konteks ini, Pembimas juga menjadi juru penerang kita, harus betul-betul bekerja sama termasuk dengan saya. Nah, mari kita lakukan apa yang terjadi pada saat ini, saudara sekalian. Anda lihat, sudah tidak percaya dengan corona, dengan COVID-19, ya tidak percaya pula dengan vaksinasi, muncullah ini. Menyebarkan berita hoax. Anda lihat di sini, radio menyebarkan 1,2%, email 3,1%, media cetak 5%, kemudian televisi 8,7%, situs web 34,9%, aplikasi chatting ini ya, melalui WhatsApp, Telegram, WeChat, macam-macam itu 62%. Sosial media 92%. Maka karena itu saudaraku yang hadir pada hari ini, saya menganjurkan Anda tangkap layar apa yang ada di sini Anda rasa perlu, Anda sebarkan di media sosial sebagai counter hal-hal negatif agar hal-hal positif yang muncul. Negara kita, bangsa kita saat ini memerlukan imunitas, imun booster, betul ya, peningkat imunitas kita. Makanya kalau Anda mengikuti Instagram saya, media sosial saya, sore-sore hari saya suka menampilkan Pak Pembimas cerita-cerita lucu. Supaya apa? Orang ketawa, orang terhibur. Karena saat ini yang dibutuhkan orang selain daripada sandang pangan papan, tentu juga dia butuh kesehatan diri. Betul ya Bu Esther ya? Maka karena itu dia harus terhibur, dia harus segar, dia harus senang. Sebarkan itu. Hal-hal yang Anda tidak pasti, Anda tidak yakini, tingkat kebenarannya berhenti di Anda. Jangan diteruskan. Ya. Nah, kita lihat lagi saudara sekalian. Apa kontribusi kita bisa berikan saudaraku? Ingat, sifat dasar manusia, kita dilahirkan sebagai manusia, sifat dasar kita adalah menolong. Saya ingin menceritakan sebuah kisah ya. Kalau Anda rasa baik, nanti Anda boleh teruskan cerita ini kepada yang lain. Ya, suatu hari seorang guru Zen ya masih melakukan kegiatan seperti biasa, menyelamatkan setiap pagi ya, menyelamatkan kalajengking dengan sebuah ranting kayu. Jadi dia ambil ranting kayu, kemudian dia selamatkan kalajengking yang jatuh di sungai, saudaraku. Begitu kalajengking itu terselamatkan, kalajengking itu memberikan bonus kepada si guru Zen itu berupa sengatan di tangan guru Zen. Disengat tangannya, disengat jarinya. Setiap kali dia melakukan itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, selalu disengat. Lalu oleh salah seorang muridnya ditanya,
Muridnya ini heran, bingung. Loh, kenapa guruku ini sudah tahu disengat setiap kali menolong kalajengking ini, selalu saja guruku ini, guru Zen ini mau melakukan itu. Dia tanya, "Guru, saya lihat guru setiap hari, sudah berbulan-bulan guru melakukan itu, penyelamatan kalajengking. Setiap kali guru menyelamatkan kalajengking itu, setiap kali pula tangan jari guru disengat oleh kalajengking itu. Kenapa guru lakukan? Bukankah guru seorang yang bijaksana dan pandai? Mengapa jadi bodoh?" Apa jawabnya guru? Jawab sang guru, "Saudara-saudara, gurunya mengatakan, karena menolong adalah sifat dasarku sejak aku lahir. Manusia, saudaraku, dilahirkan untuk saling tolong-menolong. Hari ini, saudara, Anda, kita bisa nge-zoom. Apakah kita buat sendiri? Tidak, saudara. Kita dibantu oleh orang lain. Kita dibantu oleh Eric Yuan, pencipta dari Zoom, orang Tionghoa, warga negara Amerika. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Karena itu sifat dasar kita saling tolong-menolong. Kenapa Ibu Esther masih mau nge-zoom, masih mau bersama-sama, bukan berkerumun ya, beramai-ramai dengan teman-teman Walubi di tempat itu, di J Expo itu, melakukan itu, saudaraku. Apa yang Ibu Esther dapatkan? Kalau kita tanyakan kepada mereka, beliau tidak mendapatkan apa-apa. Sama dengan seorang bikuni. Seorang bikuni Prancis ditanya oleh sahabat lamanya yang telah tidak bertemu lama, sahabatnya bertanya, Esther, katakanlah namanya Esther juga gitu ya. Esther, apa yang kau dapatkan setelah kau jadi bikuni? Apa jawab Esther? Pertanyaan kamu tidak relevan. Pertanyaan kamu harusnya begini kalau di konteks agama Buddha. Kamu harus bertanya begini. Ya, setelah kau menjadi bikuni, padahal dia dulunya seorang perempuan cantik, perempuan yang sangat hedonistik, yang menikmati kesenangan kekayaan keluarganya, harta berlimpah dan seterusnya, tiba-tiba jadi bikuni. Maka temannya tanya, "Kenapa, apa yang kau dapat?" Lalu dia merevisi pertanyaan itu. Seharusnya kau bertanya begini, setelah kamu menjadi bikuni, apa yang telah hilang dari dirimu? Kalau itu pertanyaanmu, aku akan jawab. Ya, setelah menjadi bikuni, yang hilang dari diriku adalah sifat egoisku, yang hilang dariku sifat keserakahanku, yang hilang dari diriku sifat kebencianku, yang hilang dariku adalah sifat kebodohan batinku. Artinya apa, saudaraku? Ibu Esther di Walubi ini juga bisa menjawab hal yang sama. Kenapa Ibu Esther melakukan itu? Karena Ibu Esther melakukan sesuatu yang bernama jembatan kemanusiaan, karena beliau sadar bahwa kita manusia sifatnya saling tolong-menolong. Saudaraku, kita bisa duduk hari ini dengan manis di sini. Nakes di sini, saya ada Santi Wijaya ya. Nakes, tetap semangat ya Santi. Ya, ada di sini misalnya Santi. Kita di sini berkat orang lain. Kita tidak akan bisa sendirian. Ya, itu harus kita sadari bahwa sifat dasar kita saling tolong-menolong. Kita bisa nge-zoom, kita bisa makan, kita bisa pakai masker, kita masih bisa sehat, masih bisa sudah isoman pun kemudian sehat berkat bantuan para dokter, para nakes, obat-obatan, farmasis dan seterusnya. Betul ya? Karena itu jangan tidak pernah menolong orang lain. Dan ketika menolong orang lain, mudah-mudahan inspirasi cerita Jepang dan Tiongkok tadi yang bertikai tetapi bersatu ketika soal kemanusiaan akan memicu kita dan memacu kita menjadi orang-orang yang terus akan menolong siapapun yang membutuhkan tanpa sekat-sekat apapun yang ada. Karena sesungguhnya kita ini, sebagaimana saya menyukai sebuah kalimat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika saya sekolah di Muhammadiyah dulu juga sudah mendapatkan kalimat itu. Beliau mengatakan apa? Mereka yang bukan saudara dalam iman, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Betul saudaraku? Ya, mereka yang bukan saudara dalam seiman, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, hakikat manusia saling tolong-menolong. Bayangkan saudara sekalian, kalau Anda mau menolong orang, Anda tanya dulu agamanya apa. Aceh tidak akan terselamatkan. Aceh tidak pernah akan bangkit seperti hari ini. Begitu maju, begitu bagus bangunan di Aceh itu. Tidak akan terjadi saudara sekalian. Silakan Anda periksa donatur utama dan pertama di Aceh itu siapa saja. Negara-negara yang selama ini barangkali dianggap tidak pernah sama keyakinannya, tetapi justru mereka yang datang pertama. Yayasan Ceci datang pertama kali ke Aceh. Betul ya, Pak Pembimas ya. Datang pertama kali dengan helikopter khusus mengantarkan bantuan ketika tsunami terjadi pada tahun 2004 tanpa melihat sekat bahwa oh kamu beda, kamu bukan saya bukan kamu, kita berbeda. Ya kita, ya bukan jadi kita tapi jadi kamu dan saya. Harusnya menjadi kita. Itulah kenapa tsunami di Aceh bisa segera berakhir,
lebih cepat. Bahkan belum pernah saya dengar sebuah bencana yang begitu besar, nasional, bahkan menggemparkan dunia, yang memiliki keberlimpahan dana yang lebih setelah usai pembangunan seluruh yang rusak di kota-kota Aceh itu. Belum pernah ada selain di Aceh. Berlimpah ruah, saudara sekalian. Nah, karena itu mari kita ingat bahwa sifat dasar manusia adalah menolong. Buddha sudah mengajarkan, bahkan Buddha juga menjelaskan kepada kita bahwa sampai Buddha mengatakan begini, saudara, ini khusus untuk para nakes yang saya akan ulang saja. Anda, kita semua saya kira sudah pasti mengerti dan mendengar itu sering sekali, bahwa Buddha saking suatu ketika melihat seorang biksu, ya, seorang biku, seorang bante, ya begitu lusuh jubahnya, tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, tidak ada yang berani merapat, dan seterusnya. Maka Buddha mengatakan kalimat yang sangat melegenda dan legendaris itu adalah bahwa siapa yang merawat orang sakit berarti merawat diriku. Bayangkan, itu ada sutanya. Ya, di situ disebutkan oleh Buddha. Nah, para nakes, yakinlah itu bahwa apa yang keluar di kitab suci adalah apa yang seharusnya terjadi pada kehidupan kita, apa yang seharusnya kita akan terima dalam kehidupan kita ini. Jangan pernah ragu itu. Nanti saya akan sampaikan Anda kisah di bagian akhir dari Anatta Pindika, apa yang dialami ketika dia di akhir-akhir masa kehidupannya. Nah, kita lihat saudaraku, berikutnya adalah yang kedua. Nah, ketika kita di saat yang sangat tidak biasa ini, kita harus tetap menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan. Ingat, 3 saluran ini adalah saluran yang sangat penting. Jangan pernah berpikir bahwa COVID itu tidak ada. Jangan pernah berpikir bahwa pemerintah mengada-ngada. Jangan pernah berpikir bahwa vaksinasi tidak ada gunanya. Hal-hal seperti ini bukan cerminan seorang Buddhis. Seorang Buddhis sejati, seorang yang mengakui memiliki agama yang baik, ya. Makanya saudara, Anda mengetahui agama baik tapi Anda tidak mempraktikkannya, bahkan melawan dengan pikiran yang negatif, ucapan yang negatif, tindakan yang negatif. Jangan-jangan Anda hanya berhenti di tataran teori semata. Betul ya, bukan pada tataran praktik. Dhamma pada ayat 19 mengatakan, tahu banyak, tidak praktik, tidak banyak gunanya. Dhamma pada ayat 20 mengatakan, tahu sedikit, praktik itu jauh lebih banyak gunanya daripada tidak praktik sama sekali. Karenanya kita sudah tahu bahwa situasi ini tidaklah biasa. Situasi ini tidaklah normal. Nah, tadi saya sudah sampaikan di depan, COVID ini surga neraka sepakat. Begitu menghebohkan dunia. Semua dunia terdampak, ya, terimbas oleh COVID-19 ini. Karenanya mari kita arahkan pikiran kita supaya tetap positif, bahwa dengan vaksinasi pemerintah sudah berusaha, ya kan, dengan kerja keras yang luar biasa melalui Pembimas, melalui Walubi, melalui teman-teman di sini para penceramah, ya kan, para pejabat di Pemda dan seterusnya sudah berusaha keras. Yuk, mari kita vaksinasi. Mari kita vaksinasi. Saya khawatir dan saya berdoa semoga tidak terjadi seperti di Amerika belakangan ini. Tadi malam saya Zoom, ada penonton dari Amerika yang bercerita bahwa sekarang di Amerika peningkatan juga semakin tinggi dan pemerintah Amerika memberikan $100 kepada mereka yang mau divaksinasi. Saya berdoa semoga itu tidak terjadi di negeri tercinta. Ya, nah begitu ada program Ibu Esther Walubi TNI, ya kan, yang mengadakan vaksinasi. Ayo sama-sama. Anda yang hari ini belum divaksinasi, jangan pernah ragu, munculkan pikiran positif. Ucapkan kalimat baik bahwa aku akan lebih kuat. Seperti tadi Romo Sulan katakan di awal sebelum kita mulai, bahwa dengan vaksinasi, kalaupun kita terkena, mungkin akibatnya tidak akan seberat kalau kita tidak pernah divaksinasi sama sekali. Nah, dengarkan apa yang kata pemerintah katakan. Ibu Esther ada di sini, Anda belum divaksinasi, Anda silakan. Saya kemarin Pak Pembimas, saya posting setelah istri dan anak saya melakukan vaksinasi di PRJ, karena saya vaksinasinya mendapatkan dari BINUS, ya, dari kampus sebelumnya, 2-3 bulan sebelumnya. Dan ketika saya posting, ternyata ada orang yang komen dan meminta informasi. Dan saya sangat berbahagia, dia besoknya langsung mendapatkan vaksinasi di anggota Ibu Esther. Saya minta hubungi Erik Fernando. Saya bilang hubungi Erik. Erik ini orang baik. Hubungi Ibu Esther. Nanti Anda akan bisa divaksinasi. Dan dia posting kemarin, dia mengucapkan terima kasih. Saya sudah mendapatkan vaksinasi yang baik. Nah, ini kan cara-cara yang benar, saudara. Ini kan cara-cara yang kita mengarahkan pikiran kita ke arah yang baik. Saudaraku, percayalah, orang mati karena pikirannya salah pengondisiannya. Saya ceritakan singkat saja kisah seorang petugas penjaga ruang, ya, di ruang batu es. Suatu ketika
dia tiba-tiba mendapatkan pintu tempat dia menjaga es batu itu tertutup. Sehingga pikirannya selalu berpikir, aduh ini pintu tertutup, pasti mati aku, pasti mati aku, pasti mati aku, pasti mati aku. Besok paginya saudaraku, petugas yang lain datang dan membuka pintu lemari es besar itu, ya kan, atau gudang es itu, orang tersebut ditemukan mati. Penjaga pintu es itu ditemukan mati. Dan apa yang terjadi saudaraku? Anehnya, ternyata pintu yang menutup gudang itu tidak terkunci. Pintu itu tidak terkunci. Lalu pertanyaannya, mengapa penjaga pintu es itu bisa mati? Karena pikirannya dikondisikan secara salah. Maka tidak keliru Dhammapada ayat 1-2 mengatakan pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Pikiranmu baik, engkau akan berbahagia seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Berpikir buruk akan menderita seperti kereta yang didorong oleh sapi dan seterusnya. Artinya apa? Mari kita arahkan pikiran kita dengan baik. Dan jika Anda tidak percaya, di satu acara pembima saya pernah mengatakan begini kepada para penyuluh PNS maupun non-PNS saat itu, saya pernah mengatakan begini, jika Anda tidak setuju dengan program pemerintah saudaraku, Anda bukan dokter, kita bukan nakes, kita tidak mengerti tentang kedokteran, berhenti bicara. Betul? Jangan melalui mulut kita sampaikan kepada orang, enggak benar. Kemarin tetangga saya vaksinasi, menggelepar-gelepar bagikan ikan, nggak lama mati kemudian, ya kan? Padahal orang itu menggelepar, kenapa saudara? Karena ternyata dia lapar, saudara. Ya kan Romo ya, sudah seminggu tidak makan, lapar, menggelepar, akhirnya terkapar, kan gitu. Nah, yang begini kita tidak tahu. Gimana Romo Pembimas mau menyampaikan apa Romo? Silakan Romo. Iya kan? Iya. Ya, nah kalau ada mau ditambahkan boleh ya Romo Pembimas ya. Ya, menambahkan informasi yang tengah saya jelaskan, jadi menguatkan dan meluaskan penjelasan. Ya, silakan. Oh, bukan ya. Gak ada Romo, ketawa aja Romo. Oh iya. Ya, ketawa kalau buka bagus juga ya. Menambah imunitas saya gitu ya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati di sini. Jadi artinya kalau kita tidak percaya berhentilah di kita. Karena kita bukan ahlinya. Kita bukan dokter, kita nggak ngerti itu. Betul ya? Saya suka mengatakan kepada para penyuluh utamanya yang ada di sini, siapa tahu ya, pejabat pemerintah. Anda khususnya yang bekerja di pemerintahan, Anda menerima penghasilan dari pemerintah. Betul ya? Anda menyerang pemerintah, tentu ini sebuah tindakan yang tidak bijaksana. Kan begitu ya. Nah, kalau Anda tidak setuju, ya sebaiknya Anda tidak berada di sana. Saya kira seperti itu ya. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga tadi perbuatan kita. Jadi ada pikiran, ada ucapan, ada tindakan. Kalau ini disinkronkan, saudara, maka Anda akan menjadi orang yang mendapatkan kehidupan surgawi. Anda akan bahagia. Dhammapada 234 sudah menjelaskan pikiran, ucapan, dan tindakan yang selaras maka akan mengantarkan Anda kepada kehidupan yang bahagia. Karena itu, yuklah kita sama-sama di masa-masa susah ini jangan lagi tebarkan hal-hal negatif, tebarkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, ya. Kemudian ini dia, sebarkan hal baik dan menenangkan. Saudaraku, sebarkan hal baik dan menenangkan. Hari ini Anda mengikuti acara ini. Jika ada hal-hal positif, kenapa tidak Anda capture? Kenapa tidak Anda sebarkan kepada orang-orang yang barangkali tidak mengikuti acara kita ini? Betul ya Eva ya? Nah, kita bisa sebarkan ini. Menyebarkan itu membuat apa yang baik menjadi viral. Maka saya punya satu judul ceramah yang saya suka bawa ke beberapa tempat yang judulnya adalah Making Wisdom Go Viral. Ya, Making Wisdom Go Viral. Yuk kita bikin kebijaksanaan ajaran Buddha ini viral. Ya kan ya, Making Wisdom Go Viral. Sambutan untuk judul ini luar biasa banyaknya saudaraku. Yuk kita lakukan saudara. Anda mendapatkan hal-hal positif, hal-hal baik kita sebarkan. Tentang vaksinasi, seperti tadi Romo Sulan katakan, yuk vaksinasi. Anda akan memiliki tingkat kekebalan tubuh yang lebih daripada yang tidak. Nah bayangkan saudara, sama dengan begini saudara, orang yang makan pasti dia relatif akan lebih kenyang daripada yang tidak makan. Ya kan? Dia pasti relatif akan lebih tenang ya secara logis ya dibandingkan dengan orang yang tidak makan 2 hari misalnya. Nah, dengan makan itu berarti kita ada daya tahan yang cukup kan gitu ya. Dengan adanya vaksinasi ini, maka kita akan memiliki sebuah daya
dorong yang kuat untuk mendorong segala virus agar tidak menyerang kita. Saya percaya dengan para ahli, saudaraku. Saya percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Walaupun tentu saja kita tidak bisa mengerti 100% bahwa vaksin ini akan benar dan seterusnya. Kenapa hanya 1 tahun? Bukankah vaksin itu harus 5-10 tahun baru teruji kebenarannya dan seterusnya? Forget it, saudara. Lupakanlah. Kita lihat saja bukti nyatanya lah. Orang yang sudah divaksinasi bagaimana kondisinya? Kesehatannya bagaimana? Saya bersyukur saya vaksinasi terakhir di bulan April, Pak Pembimas. Di bulan April, 17 April, saya vaksinasi terakhir di Binus Bekasi. Ya, sampai hari ini saya bersyukur Om Tohut, saya dalam kondisi baik-baik saja. Keluarga saya juga dalam kondisi baik-baik saja. Walaupun tetap tadi Pak Pembimas tetap mengingatkan kita 5 itu ya, harus tetap kita lakukan. 5M itu kita lakukan 1D. Ya, ditambah 1D untuk Kementerian Agama, ditambah dengan jangan lupa kita berdoa. Kan begitu ya. Nah, 5M itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya walaupun kita sudah divaksinasi, kita tebarkan informasi itu, kita sebarkan informasi itu, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat positif. Saudaraku, saya suka bercanda bilang begini ya. Kalau Anda menyebarkan hal-hal tidak baik kepada halayak ramai, maka semakin itu tersebar melalui MLM, mulut lewat mulut. Mulut lewat mulut, maka sebanyak itulah karma buruk yang Anda akan terima. Pertanyaannya, sudah sanggupkah Anda menerima itu, saudaraku? Nah, karena itu hati-hati. MLM, mulut lewat mulut ini sungguh membahayakan ya. Saya lanjutkan dulu, saudara. Mungkin nanti di sebagian akhir ada sedikit waktu, 1-2 pertanyaan bisa kita diskusikan. Ya, jadi mari kita sebarkan hal baik dan menenangkan. Jalankan sila, saudaraku. Nah, Anda membangun jembatan kemanusiaan ini, kita menjalankan sila. Apa itu menjalankan sila? Salah satu menjalankan sila itu kita umat biasa, kita menjalankan Pancasila Buddhis. Saudaraku, para nakes utamanya, para dokter di sini, saya lihat ada dokter gigi juga di sini. Dokter gigi Wati Limanto. Ini sepertinya foto yang masih sangat-sangat muda ya. Ini di sini ini kan ya. Nah, kita para nakes, para dokter, apapun itu, mari kita lakukan apa yang dikatakan di poin ini, yaitu jalankan sila. Apa itu sila? Kita umat Buddha biasa menjalankan 5 sila. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, salah satunya. 5 ini kita jalankan. Apa kaitannya dengan jembatan kemanusiaan, saudaraku? Kalau Anda mempraktikkan sila dengan baik, maka Anda akan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Anda tidak akan bisa mencelakakan makhluk lain. Karena Anda tidak akan membunuh makhluk lain. Betul ya? Yang pertama kan panatipata. Panatipata weramani sikaparang samadhyami. Aku berjanji, bertekad menghindari pembunuhan. Ya kan terjemahnya harus sama katanya Romo Sulan. Jadi bacanya harus sama. Ya kan? Menghindari pembunuhan. Nah, artinya apa? Kita menyayangi makhluk lain, kita memberikan pelayanan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Dhammapada 131 mengatakan, barang siapa mencari kebahagiaan dengan menganiaya makhluk lain yang juga mengharapkan kebahagiaan, maka dia sesungguhnya tidak akan memperoleh kebahagiaan. 131. Artinya apa? Jangan pernah kita menganiaya makhluk lain. Mari kita jaga mereka, para nakes, para dokter. Nah, dokter Gigi Wati sudah buka kamera ya. Ya. Still very young, still very beautiful, still very energetic, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya mari kita sama-sama selamatkan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Nah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk-mabukan. Kelima unsur ini kalau kita jalankan, maka kita bisa membangun jembatan manusia yang baik. Kenapa? Kalau kita melakukan itu semua, berarti kondisi kita akan sehat secara lahir dan batin. Betul ya? Orang yang secara lahir dan batinlah yang bisa membangun jembatan kemanusiaan itu. Tidak mungkin Ibu Esther akan menerima orang yang tidak sehat. Tidak mungkin Ibu Esther akan menerima orang yang tercela silanya. Tidak mungkin. Tiba-tiba menjaga, tiba-tiba ada pula jarum suntik dokter yang hilang misalnya. Ya kan? Ada pula masker yang hilang. Nah, kan tidak mungkin. Jadi artinya dengan menjalankan sila, salah satu cara kita akan bisa melakukan jembatan kemanusiaan ini. Saudaraku, saya ingin menguatkan kita bahwa Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita. Di Dhammapada 333 sudah dikatakan siapa yang menjalankan sila, maka dia akan bahagia sampai akhir hidupnya, sampai tua. 333. Mari kita jalankan, saudaraku. Karena setiap apa yang kita lakukan dengan cara yang benar,
minimal 5 sila tadi, maka kehidupan kita pasti akan dijamin bahagia dan terjamin bahagia jika tidak ada unsur lain-lainnya. Oke, terakhir, keyakinan kuat pada Triratna. Para nakes utamanya, para dokter yang tengah melayani, Ibu Esther, Erik Fernando, teman-teman yang sedang berada di G-Expo, yang ada di Pemda, di sini saya ada lihat Pak Rustam ya, berarti di Pemda Pak ya, di Pemda DKI. Yuk, saya ingin sampaikan bahwa keyakinan pada Triratna. Saudaraku, itu ada di Dhammapada 194. Di situ dikatakan apa? Kelahiran Buddha adalah sebab kebahagiaan, pembabaran Dharma adalah sebab kebahagiaan, berhadirnya Sangga adalah sebab kebahagiaan. Jadi kalau kita meyakini ketiga ini, maka kita memiliki satu keyakinan paket ya, kolektif, kita juga akan bahagia. Saya mau tutup dengan kisah dari Anathapindika. Saudaraku, suatu hari Anathapindika jatuh sakit parah. Lalu beliau mengundang Sariputta. Sariputta atau Sariputra, kita tahu tangan kanan dari guru Buddha yang luar biasa ya, Moggallana dan Sariputra. Ini yang diundang adalah Sariputra. Sariputra diundang ke rumah si Anathapindika. Saudara, kita semua pasti jamak mengenal, jamak tahu bahwa apa? Anathapindika adalah seorang dermawan yang luar biasa. Dalam sejarah Buddha kita mengenal dengan sangat baik yang namanya Anathapindika, yang namanya Wisaka dan seterusnya. Apa yang terjadi? Begitu sampai di rumah Anathapindika. Lalu Sariputra bertanya, Anathapindika, apakah kau yakin dengan Sang Buddha? Oh, yakin sekali saya. Apakah kau yakin dengan Dharma? Yakin juga. Yakin dengan Sangga? Yakin juga. Sangga ya, bukan para biku loh ya. Yakin dengan Sangga? Yakin saya. Kalau engkau yakin dengan ketiganya, yang kita rangkai menjadi Triratna atau Tiratana, maka tidak akan ada kekhawatiran. Yang sakit akan sembuh. Yang meninggal akan menuju alam surga, alam dewa. Karena Buddha sudah menjelaskan, orang yang menjalankan sila akan pergi ke surga. Surga itu alam para dewa, betul ya? Jadi jangan pernah ragu itu saudaraku. Akhirnya Anathapindika menjawab itu dan rasa sakit parah yang dideritanya serta merta menjadi meringan. Dan begitu meringan, akhirnya serta merta menjadi mengecil, mengecil akhirnya menjadi nihil. Artinya apa saudara? Yakin. Para nakes dengan niat yang baik, dengan cetana yang kuat, saya mau mempraktikkan ajaran Buddha dengan sebaik-baiknya bahwa hidup saya adalah sifat dasar saya adalah menolong, hidupku tidak bisa sendiri, aku akan dibantu juga orang lain suatu ketika, saya tidak tahu kapan saya membutuhkan pertolongan orang, maka saya akan menolong dengan sekuat tenaga apapun yang terjadi dengan tetap memperhatikan prokes tentunya ya. Prokes diperhatikan, prokes dijalankan, yakin kepada Triratna. Saya yakin sampai akhir hayat Anda akan dikenang, akan didoakan oleh pasien-pasien Anda yang sembuh. Ibu Esther, Erik Fernando, teman-teman di lapangan yang tengah menjalankan tugas Walubi, DKI Jakarta. Di lapangan itu saya lihat begitu banyaknya manusia, saya lihat sendiri, ya kan? Begitu ramahnya panitia melakukan pelayanan itu, karma baik Anda dengan keyakinan terhadap Tiratana atau Triratna. Jangan khawatir, Ibu Esther. Sudah ada kaflingnya, Bu. Sudah ada kaflingnya, Bu ya. Tenang saja, Erik, Romo Sulan, mudah-mudahan Romo Suwanto, ya. Teman-teman yang ada di sini semua, mudah-mudahan kita ada kaflingnya kalau kita meyakini Tiratana dengan cara yang sebaik-baiknya, semurni-murninya dengan iktikat yang baik, ya. Saya kira itu, mudah-mudahan hari ini jembatan kemanusiaan itu sudah semakin bisa kita bangun, utamanya untuk para nakes ya. Ada di sini Suster Santi, apa dokter, ya karena dokter gigi tadi saya lihat di sini di layar pertama ya. Nah, saya tidak melihat di layar kedua apakah ada dokter juga di sini. Nah, Ibu, Bapak dokter, mari kita yakini itu, maka keselamatan akan ada pada Anda, kita semuanya. Terima kasih, kembali ke Eva. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Bapak Ponijan untuk sharing damanya. Mungkin dipersilakan untuk Romo Limwira Wijaya untuk tanggapannya mengenai acara ini. Silakan Romo. Romo Wira. Kok hilang? Oh iya, sorry. Ya, Terima silakan kasih atas Romo. kesempatan.
yang diberikan. Tadi katakan sangat baik ya hubungan kemanusiaan. Tadi saya tambahkan sedikit, Dr. Ponijan, bahwa tanggal 26 terjadi tsunami, 27 Walubi sudah rapat dengan Auri, pinjam 1 Hercules, 28 bantuan itu sudah bergerak ke Aceh, dirikan tenda dapur umum, rumah sakit lapangan. Jadi setiap malam kami mengisi. Pagi-pagi Hercules pergi, sore datang, malam kita isi perbekalan. Terus sampai beberapa bulan. Jadi ya itu tambahan aja untuk bahwa yang lain mengenal juga bahwa Walubi kita udah bergerak juga pada waktu itu, dan saya tiap malam tuh di Halim. Ya, dulu kita tumpuk perbekalan di PLJ Hall C kalau nggak salah. Saya itu bawa ke Halim dan ditaruh di lapangan kehujanan pakai terpal. Akhirnya sekarang Walubi sudah bikin gudang untuk perbekalan bila ada bencana dipakai di Halim. Jadi itu tambahan aja. Terima kasih. Iya, Pak Lim, saya merinding loh. Bisa dilihat nggak merinding saya ini? Enggak kelihatan, maaf. Terima Maaf, kasih. nggak kelihatan. Saya merinding bener ini. Ya, nggak kelihatan ya. Berarti kameranya Nggak. kurang tajam. Itu karena tiap malam saya ngumpulin juga pakaian-pakaian untuk Iya. dikumpulkan di PLJ. Kemudian tiap malam saya ke Halim untuk bopong-bopong barang itu naikin ke Hercules itu. Jadi ya biasa juga. Cuma belum sempat pergi ke sana. Karena teman berapa bulan ke sana itu bau mayatnya itu sampai beberapa bulan nggak hilang itu di hidung itu. Itu aja. Terima kasih Prof. Salut, Dr. Ponijan. Salut Pak Lim Wira, ini mah Ya, orang senior lama ini, senior lama. Erik, cerita-cerita gini, Rik, kamu kumpulin deh, Rik. Cerita-cerita tentang Walubi ini kamu kumpulin, kamu bikin jadi buku kan, pengurus Walubi si Erik nih kan, dengan si teman junior saya si siapa? Jandi Mukianto. Hari ini nggak ada di layar ya Jandi ya? Iya Pak. Siap Pak. Ya, dibuat ini cerita Pak Lim tadi. Kalau Pak Lim mah senior ini dari dulu sering ketemu ya Pak ya? Iya, Dokter Ponijan. Terima kasih Pak Lim ya. Oke, silakan. Ya, ini mungkin. Ya baik, terima kasih untuk Romo Lim Wira Wijaya untuk tanggapannya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dengan Romo Sulan, mungkin boleh ditambahkan Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Nama budaya Suki Nama Hondu. budaya. Yang saya ini luar biasa Romo Ponijan ya, yang menyampaikan materi dengan runtut, sistematis, dilengkapi dengan cerita-cerita dan lagi kontekstual ya saat ini gitu. Ibu Esther yang saya hormati, dan salam hormat saya kepada Romo Wira Lim. Wah, ini 2003 saya sakit ketika di Batam nih, beliau yang ya, ketika juri 2003 itu. Pak beliau ini ya ngobati saya. Luar biasa ya, masih ingat saya jasa baik beliau nih semua. Makanya tetap sehat dan tetap malah tambah ganteng ini ya. Awet muda nih Romo ini kalau saya. Ya merinding ya Romo Ponijan ya. Tapi nggak di zoom sih, makanya merindingnya nggak kelihatan gitu. Ya ini luar biasa memang, pandemik ini menyatukan kita ya, baik itu melalui doa ya, mengenai bantuan-bantuan secara virtual itu. Saya ingin menyampaikan tadi kalau Romo Ponijan mengatakan MLM ya, mulut lewat mulut ya, mulut lewat mulut gitu. Saya TMM. Dalam jembatan kemanusiaan ini kadang-kadang TMM ini tidak berjalan. Tahu, mau, mampu. Ya ini mungkin istilah yang saya ciptakan aja. Jadi kadang-kadang untuk melakukan kemanusiaan itu, untuk berbuat baik itu, seseorang ini teman-teman ya termasuk saya sendiri tahu tapi tidak pura-pura tidak tahu. Ini bahaya ini. Padahal tahu, mau, sudah tahu mestinya mau, hanya tahu tapi tidak mau melakukan. Padahal dia mampu. Jadi tahu, mau, dan mampu. Kadang-kadang mau itu ya terpaksa karena ikut-ikutan.
karena malu temannya misalnya gitu kan ikut-ikutan. Ini yang mestinya ada di dalam diri kita itu muncul gitu. Nah, mungkin bisa mengemas nih Romo Ponijan dari tahu, mau dan mampu ini, manakah yang harus didahulukan, yang tumbuh lebih dulu gitu. Itu saja saya singkat karena waktunya juga tinggal 4 menit ya. Terima kasih Romo Namo Buddhaya. Salam Ini sehat selalu, salam sehat salam selalu. sehat. Ya. Baik, Eva langsung saya tanggapi sedikit ya. Ya, silakan Rom. Ini mah senior nggak usah ditanggapin harusnya. Iya, iya. Soal urut-urutan itu lain orang lain-lain pastinya Romo Sunan. Tetapi ini formula yang bagus ya. Tahu, mau, mampu. Ya kan? Yang paling penting adalah mau dulu. Kita tahu banyak, kalau nggak ada mau ya nggak ada gunanya ya. Kita mau ya. Ada orang kadang-kadang begini, Ibu Bapak Saudara yang saya hormati, seperti tadi Pak Lim cerita ya. Ketika orang tahu terjadi bencana di tsunami di Aceh, dia mau datang. Padahal dia nggak tahu dia mau ngapain. Dia mau dulu. Mau apa? Mau membantu orang di situ maksudnya. Entah apapun yang bisa saya lakukan, pokoknya saya lakukan deh. Nah, saya kira kalau di dalam konteks agama Buddha menurut saya ya sesuai dengan konsep kita cetana, maka mau dulu. Ya kan ya, kehendak dulu. Ya kan kalau kita ada kehendak dulu, maka kita terjun ke sebuah tempat, apapun kita bisa kerjakan. Maka kemarin saya bikin kata bijak begini Romo Sulan ya. Orang banyak alasan, ya ada kata bijak saya ya. Nanti coba saya sambil buka sebentar ya. Ada kemarin saya buat kata bijak di Instagram saya Romo Sulan. Ya, saya bacakan saja biar. Nah, ini ya, saya buat ini. Supaya lengkap ini saya bacanya ya. Oke, mana ini ya? Kadang-kadang kita buat kata bijak pun kita lupa di mana tempatnya ya. Oke, sebentar saya cari dulu biar pas dia kalimatnya. Mana ini? Coba yang sudah dapat. Ini kalimatnya Romo Sulan. Selalu ada jalan buat yang berniat. Selalu ada alasan buat yang tidak berminat. Betul? Saya ulangi kalimat. Mantap ya. Saya ulangi kalimatnya ya. Nanti kalau mau lihat lengkapnya di Instagram itu ada. Selalu ada jalan buat yang berniat. Selalu ada alasan buat yang tidak berminat. Kalau orang udah nggak berminat Romo Sulan, mau diapain pasti banyak saja alasannya. Betul tidak? Allah yang makanya Buddha benar ya Pak Lim ya. Ketika Buddha mengatakan dulu kan, aduh terlalu dingin deh. Udah agak hangat-hangat, aduh hangat banget. Nanti kalau udah panas, kepanasan nih. Pertanyaannya kapan lu kerja? Ya kan? Dingin kedinginan, hangat kehangatan, panas kepanasan, pagi kepagian, siang kesiangan, malam kemalaman. Nah, orang seperti ini berarti tidak berminat. Maka alasannya banyak. Jadi saya kira ini TMM. Saya pikir tadi apa ya? TTM. Ya, ternyata beliau TMM. Jadi saya kira mau ya kan, tahu, mampu. Kalau mau menggunakan rumusan tadi ya. Saya kira itu Romo Sulan. MTM ya. Wah, keren. Ya. Terima kasih penjelasannya. Mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romo Sulan. Karena sekarang udah keterbatasan waktu, mungkin persilakan untuk teman-teman yang tidak menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya karena kita akan masuk dalam sesi foto. Silakan rekan-rekan sedama dinyalakan kameranya. Foto bersama. Nanti saya izin posting ya kalau semuanya buka kamera ya. Saya posting ya nanti ya. Ya. Ya, rekan-rekan sedama dimohon untuk dinyalakan kameranya. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Iya. Mungkin seadanya aja kali karena udah keterbatasan waktu. Mari kita beranjali dan kita berfoto. Ayo semuanya sudah beranjali? Oke. 1, 2, 3, senyum. Nah, untuk slide berikutnya. Boleh yang slide kedua, siap-siap. Kita beranjali dan bersenyum untuk berfoto. 1, 2, 3. Cekrik. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang kita akan tutup kebaktian pada puja siang ini dengan membacakan nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai.
Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak, Ibu, rekan-rekan dalam acara Puja Bakti Agama Muda ASN DKI Jakarta. Sampai berjumpa lagi di kebaktian Puja Bakti berikutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sampai jumpa Pak Pembimas, Romo Sulan, Pak Lim. Ya, Pak Menko. Sampai jumpa ya. Selamat Terima siang kasih Ibu Bapak semuanya. semuanya. Sehat sukses selalu. Sehat selalu. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai Ya. jumpa ya. Terima Sampai kasih. jumpa di Jumat yang akan datang. Pak Bimas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ini Ya, Bu Weni kok silakan, pakai Bu. kumis ya, Bu Weni ya? Ikutin Pak Sulen. Pakai kumis.